Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, masih membahas tentang fikih nikah, dan hadis yang terakhir yang kita bahas adalah tentang nikah hibah, yaitu wanita menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki, lalu laki-laki itu menikah tanpa mahar, tanpa wali, dan tanpa saksi, maka itu namanya nikah hibah, tetapi ini khusus dibolehkan untuk Rasulullah SAW, dan Nabi tidak berkenan melaksanakannya. Hadis yang berikutnya adalah tentang perintah untuk mengumumkan pernikahan, yaitu hadis Amir ibn Abdullah ibn Zubair, dari ayahnya dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'linun nikah, rawahu Ahmadu wa sahhahul Hakim. Rasulullah mengatakan, umumkanlah pernikahan. Hadis ini riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Hakim. Sebenarnya hadis ini adalah hadis potongan dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Lengkapnya hadis itu adalah a'linun nikah wadribu alaihi bil ghirbal. Itu lengkapnya hadis. Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana untuk pernikahan. Para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan kalau ada orang menikah, sebaiknya bahkan itu adalah diperintahkan oleh Nabi untuk mengumumkannya. Makanya banyak para ulama yang mengatakan nikah itu wajib diumumkan. Jadi bukan disembunyikan. Makanya kalau ada istilah nikah sirri, ini istilah yang tidak syar'i. Ada istilah nikah sirri. Nikah itu sebaiknya diumumkan. Sedangkan sirri apa artinya? Sembunyi-sembunyi, rahasia. Maka sekali lagi, nikah sirri ini adalah istilah yang tidak syar'i. Karena bertolak belakang antara nikah mestinya diumumkan, sirri itu disembunyikan. Nah sekarang tinggal kalau ditanya, lalu apa hukumnya nikah sirri? Tergantung bagaimana prakteknya. Kalau nikah siri itu maksudnya adalah nikah tanpa wali, ya batal. Ya. Atau misalnya nikah tanpa saksi juga batal. Karena itu semuanya adalah rukun pernikahan. Tapi kalau maksudnya adalah nikah yang penting sah, keridhaan antara laki dengan perempuan untuk menikah, lalu ada wali yang menikahkan, kemudian ada minimal 2 saksi, maka nikahnya sah, sekedar sah. Hanya saja kita harus mengikuti aturan yang telah dijadikan sebagai keputusan bersama oleh pemerintah, yaitu apa? Yaitu kewajiban mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama. Apa hukumnya mencatatkan pernikahan ini? Jawabnya wajib. Kenapa kira-kira? Karena firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan penguasa kalian. Maka para ulama mengatakan semua aturan pemerintah maka wajib ditaati oleh rakyatnya. Kecuali satu saja. Kalau peraturan itu adalah berupa dosa dan kemaksiatan.
Bahkan para ulama mengatakan sampai peraturan-peraturan yang tidak ada kaitannya dengan syariat, tapi untuk kemaslahatan dunia, maka harus dipatuhi. Ya. Di negeri kita ada aturan lalu lintas, yaitu kita menjalankan kendaraan itu di sebelah kiri. Ya kita taati, tidak boleh kita berjalan di kanan, maka kita akan ditabrak. Yang salah siapa? Kita, karena kita nggak taat pemerintah. Lain halnya kalau antum di negeri lain, ya di Saudi Arabia, kalau menggunakan jalan di arah kanan, ya sudah ditaati seperti itu. Ini adalah hal-hal yang sifatnya itu kemaslahatan duniawi, harus ditaati karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa kalian. Demikian pula catatan pernikahan ini maksiat gak kira-kira? Hai ikhwan, mencatatkan pernikahan itu kemaksiatan atau bukan? Bukan. Apakah ini urusan dunia? Ya. Apakah ini untuk kemaslahatan? Ya. Karena ketika tidak ada catatan, kemudian kebetulan lakinya itu zalim, dia nikah di sini, di sana, ditinggal gitu saja ketika dia merasa tidak nyaman. Tidak ada tanggung jawab. Apalagi sudah punya anak. Ditinggalkan begitu saja, kemudian mengatakan dicerai. Tidak ada bukti apa-apa. Lalu kemudian anaknya dicerai juga. Tidak boleh dalam Islam. Yang bisa dicerai itu hanya istri. Sedangkan anak selama-lamanya kembali nasabnya kepada ayah. Ketika menceraikan istri, anak tidak bisa dicerai. Ya. Bahkan para ulama mengatakan, ada yang namanya mantan istri tapi tidak ada namanya mantan anak. Ada yang namanya mantan istri tapi tidak ada yang namanya mantan mertua. Mertua nggak bisa dicerai. Ya, yang bisa dicerai adalah istri. Mertua tetap mertua. Ya. Dan menjadi mahram selama-lamanya meskipun kita sudah menceraikan istri kita. Nah, oleh karena itu ikhwana fiddin azakumullah, maka kembali kepada definisi nikah siri. Kalau nikah siri itu maksudnya adalah yaitu tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun maka batal pernikahannya. Tapi kalau semua terpenuhi syarat rukunnya, hanya saja tidak dicatatkan di penguasa atau di pemerintah, maka nikahnya sah. Terus bagaimana? Dia punya kewajiban mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama. Menjadi kewajiban. Dan kami sering menasihatkan kepada siapapun laki maupun perempuan, sebisa mungkin usahakan kalau menikah betul-betul mendapatkan catatan pernikahan. Ya. Karena nanti imbasnya kepada hal-hal berikutnya. Ketika dia punya surat nikah, lalu punya anak, kemudian diurus yang namanya kakak, kemudian dinisbatkan kepada ayah, bisa. Kalau tidak ada surat nikah, lalu dia punya anak, maka anaknya tidak bisa dinisbatkan kepada sang ayah. Kemudian nanti dari sisi perempuan, sebisa mungkin kalau dinikahi oleh seorang laki-laki, mintalah supaya nikahnya betul-betul resmi secara agama dan negara. Karena banyak korban perempuan dinikahi kemudian ditinggalkan begitu saja, tanpa ada bukti apa-apa. Kemudian warisan pun juga tidak didapatkan oleh anak-anaknya, padahal itu anaknya si laki tersebut. Oleh karena itu kita katakan, karena ini untuk kemaslahatan bersama, maka itu harus dipatuhi. Sabda Rasulullah SAW, umumkan pernikahan, ya, dan pukullah atau bunyikan al-ghirbal. Al-ghirbal itu duf atau rebana. Para ulama mengatakan bahwasanya yang pertama ini adalah perintah yang wajib, yang kedua adalah mubah. Yang pertama di sini mengumumkan pernikahan itu wajib dengan cara apapun, ya, mengumumkan pernikahan. Yang kedua, membunyikan rebana ini hukumnya boleh. Dan ini merupakan istitsna pengecualian tentang keharaman alat musik. Sekali lagi, membunyikan rebana ketika pernikahan itu salah satu pengecualian keharaman menggunakan alat musik. Jadi yang dibolehkan hanya rebana saja, itu pun di momen tertentu seperti apa? Pernikahan. Ikhwan fillah azakumullah, kita akan bicara nanti tentang hukum alat musik, insya Allah di akhir nanti, karena agak panjang.
Kita lanjutkan dulu tentang mengumumkan pernikahan. Para ulama mengatakan minimal terpenuhi syarat rukunnya, maka itu sudah masuk kategori mengumumkan. Ada wali yang menyetujui, ada keridhaan suami dan istri, kemudian ada 2 saksi, maka ini sudah tercukupi dan sah. Lalu para ulama mengatakan bisa juga dengan cara yang lain, apa itu? Membuat atau mengundang orang untuk makan-makan. Ini juga termasuk sarana untuk mengumumkan pernikahan. Ya. Jadi dikumpulkan orang, mungkin tetangga, mungkin kerabat, mungkin orang-orang sekitar, agar mereka tahu bahwa si fulan dengan si fulana betul-betul sudah menjadi suami istri. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan alasan kenapa kita dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan untuk menghindari anggapan buruk atau buruk sangkanya orang lain. Kalau kita sudah pernah menikah, lalu orang paling tidak tetangga sebelah tahu, lalu kemudian kita datang kok tiba-tiba membawa anak, orang tidak akan mengatakan, loh ini anak siapa? Loh ini kok sudah berduaan, laki perempuan, kita enggak pernah mendengar dia menikah. Tapi ketika orang pernah dengar, pernah diundang untuk akad nikah atau untuk makan makanan walimah nikah, maka ini sebagai bukti bahwa mereka sudah menikah. Itu fungsinya. Kemudian ikhwana fiddin azzakumullah. Ada sebuah hadis yaitu akhfu al-khitbata wa a'linun nikah. Coba ini ada mirip tapi berbeda. Sembunyikanlah yaitu lamaran, proses peminangan dan umumkanlah pernikahan. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya menyembunyikan lamaran? Kalau pernikahan jelas diumumkan. Ya. Tapi apa hukumnya menyembunyikan pernikahan? Para ulama mengatakan hadis tadi dhaif. Hadis yang memerintahkan untuk menyembunyikan khitbah itu dhaif. Tapi sebagian para ulama menganjurkan. Sekali lagi, sebagian para ulama menganjurkan pinangan itu sebaiknya dirahasiakan. Bukan karena hadis yang dhaif, tapi karena keumuman sabda Rasulullah SAW, wasta'inu ala injahil hawaiji bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Kata Nabi SAW, gunakan sebagian cara untuk mendapatkan, yaitu kebutuhan-kebutuhanmu yang engkau inginkan dengan cara menyembunyikan sebagian kenikmatan. Kenapa demikian? Fa inna kulladzi ni'matin mahsud, karena setiap orang yang memiliki kenikmatan itu, mendapat rezeki, mendapat anugerah, mendapat hadiah dan sebagainya, itu ada potensi hasad dari orang lain. Ya. Jadi kalau bisa ketika lamaran enggak usah undang-undang orang. Enggak usah memberitahukan kepada orang. Ini kan enggak, yang sekarang yang terjadi itu malah disiarkan live. Kemudian dipaparkan, di-shooting, disiarkan di televisi dan lain sebagainya. Ini tidak syar'i menurut sebagian para ulama. Alasan mereka apa? Alasan mereka Rasulullah memerintahkan kita untuk menyembunyikan sebagian nikmat untuk mencapai yaitu nikmat berikutnya. Kan belum pernikahan, baru khitbah, alhamdulillah dia senang, permintaan menikah diterima, saling setuju, ini nikmat luar biasa. Lalu untuk mencapai kepada pernikahan yang sesungguhnya, sembunyikan yang ini, nanti aja. Kalau sudah waktunya baru sebarkan pengumuman. Betapa banyak yang terjadi, khitbah, lamaran, kemudian apa? Disebarluaskan. Akhirnya ada orang benci, orang hasut, iri dan dengki. Mereka berusaha membatalkan pernikahan, yaitu orang-orang yang sedang didengki ini. Itu terjadi. Maka untuk menghindari hal ini, sebagian para ulama menyatakan kalau bisa lamaran atau pinangan itu dirahasiakan. Dan tidak ada proses-proses seperti yang banyak terjadi sekarang ini, ya. Atau mungkin itu diizinkan kalau memang itu adalah kerabat dekat saja, keluarga, karena kalau keluarga biasanya nggak ada sifat dengki, malah mereka senang
tidak masalah. Tapi sebisa mungkin jangan disebarluaskan seperti ketika mengadakan akad nikah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan bahwasanya kenapa kita mengumumkan pernikahan agar orang banyak tahu? Tadi kita katakan agar orang tidak menduga-duga buruk, tidak buruk sangka kepada kita. Dan ini dalam Islam itu dikenal dengan istilah daf'ut tuhmah. Jadi ada istilah masyru'iyatu daf'ut tuhmah. Dalam Islam itu kita disyariatkan untuk mencegah jangan sampai terjadi yaitu tuduhan yang tidak baik. Jadi sedini mungkin cegah. Sebelum ada tuduhan kita umumkan, saya sudah nikah ini. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Pernah Rasulullah SAW sedang i'tikaf. Rasulullah i'tikaf itu masuk masjid, kemudian dia buat tenda di dalam, ya, semacam kemah gitu. Lalu Rasulullah masuk ke sana. Kemudian malam-malam Rasulullah dikunjungi oleh istrinya yang bernama Sofiyah. Sofiyah bintu Huyai, Ibnu Akhtab. Ayahnya ini orang Yahudi. Dikunjungi, diterima oleh Rasulullah, bercengkrama di dalam tenda itu, tapi dari luar kelihatan, atau dari luar tenda kelihatan karena tendanya terbuka. Lalu kemudian ada 2 orang Ansor kebetulan lewat di masjid, kemudian melihat Rasulullah berduaan. Lalu 2 orang Ansor ini mempercepat jalannya, takut Rasulullah itu tahu seakan-akan kepergok dengan wanita lain. Maka orang Ansor ini langsung mempercepat jalannya. Rasulullah malah memanggil mereka, tunggu sebentar, tidak usah cepat-cepat, sebentar saja, pelan-pelan aja jalannya, tidak apa-apa. Ini bukan siapa-siapa, ini Sofiyah, istri saya sendiri. Para ulama mengatakan, inilah salah satu yang disyariatkan oleh Islam, bahwasanya seorang ketika dia melakukan suatu perkara, yang kalau dipandang oleh orang, ini mungkin mengandung kemungkinan negatif. Ya, maka segera sampaikan bahwa ini tidak seperti yang kalian anggap. Ini maksudnya adalah baik. Ini bukan siapa-siapa dan lain sebagainya. Ya. Dan itu dilakukan oleh nabi-nabi yang sebelumnya seperti Yusuf alaihissalam. Antum mungkin pernah membaca kisahnya Nabi Yusuf. Salah satu fitnah, ujian yang berat kepada Nabi Yusuf, ujian apa? Ujian apa? Wanita. Dan wanita ini adalah yang membesarkan dia di kerajaan. Istrinya Al-Aziz. Ya. Nah, ketika mulai beranjak dewasa, ternyata digoda oleh istrinya Al-Aziz. Sampai kemudian akhirnya suatu kesempatan, sang Al-Aziz ini nggak ada di rumah atau nggak ada di sana, maka digodalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menolak, sampai akhirnya dikejar. Kemudian ditarik pakaiannya dari belakang. Oleh siapa? Oleh wanita ini. Ditarik sampai koyak, sampai di pintu, kebetulan pintu dibuka oleh Al-Aziz. Ya, kaget semua. Apa yang dikatakan oleh wanita ini? Wanita ini sebelum berkata-kata, maka Yusuf mengatakan, qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf membela diri, daf'ut tuhmah, mencegah adanya anggapan buruk supaya tidak disangka tidak-tidak. Nabi Yusuf mengatakan, dia yang berusaha menggoda aku. Lalu kemudian dipanggil saksi, demikian-demikian. Saksi mengatakan, kalau koyaknya itu dari depan, berarti yang bohong siapa? Yusuf. Tapi kalau koyaknya baju dari belakang, berarti yang bohong siapa? Wanita itu. Ternyata dilihat yang koyak bagian belakang. Akhirnya si Nabi Yusuf yaitu terbukti kebenarannya. Ada usaha menghindarkan manusia dari buruk sangka kepada kita. Ya, antum misalnya terpaksa misalnya membeli barang adanya di toko, ya, atau adanya di warung yang mana warung itu jual barang haram, barang halal ada di situ. Antum ke situ, ya, untuk membeli barang yang halal karena di tempat yang lain nggak ada. Kemudian antum melihat ketika ada orang lewat, teman antum lewat, sebelum antum dituduh sampaikan kepada mereka, saya tadi ke sana tidak beli barang haram,
tapi saya beli barang yang halal karena toko yang lain tidak ada, toko yang lain tutup dan lain sebagainya. Antum misalnya pergi ke seorang dukun, boleh nggak pergi ke dukun? Hah? Tidak boleh kan? Kan ada siapa yang pergi ke dukun, bertanya sesuatu kepadanya tentang perdukunan, tidak diterima sholatnya 40 malam. Antum pergi ke dukun, lalu kemudian ada orang melihat. Padahal antum pergi ke dukun itu untuk ngambil barang antum yang dibawa oleh si dukun ini. Boleh nggak? Boleh. Maka jelaskan kepada mereka, saya datang ke sana karena memang mengambil hak saya. Mengambil barang saya yang sedang dipinjam oleh dia. Ini merupakan daf'u at-tuhmah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga mengatakan bahwasanya pernikahan yang digelar itu tidak ada tempat-tempat tertentu yang diutamakan. Sekali lagi, pernikahan dalam Islam itu tidak ada tempat tertentu yang diutamakan. Ya. Di mana saja, yang penting apa? Terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan sah. Terus bagaimana dengan yaitu hadis, yaitu waj'aluhu fil masajid. Adakan akad nikah itu di masjid-masjid, kan ada itu. Sehingga banyak orang yang berusaha mengadakan akad di masjid. Maka para ulama mengatakan hadisnya itu adalah hadis yang dhaif, telah dinyatakan kelemahannya oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adabuz Zifaf. Jadi tidak ada perintah yang sahih untuk menempatkan akad nikah di masjid. Enggak ada keterangan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa hukumnya menikah atau mengadakan akad nikah di masjid? Ada yang bisa jawab? Setelah kita tahu hadisnya dhaif. Pertanyaannya, lalu apa hukumnya menikah atau mengadakan akad nikah di masjid? Apa hukumnya kira-kira? Hah? Kalau antum mengatakan haram harus ada larangannya. Ya kan? Kalau antum mengatakan sunnah harus ada perintah paling tidak. Kalau antum mengatakan makruh harus ada larangannya. Sementara di sini apa? Perintahnya lemah, berarti nggak ada perintah, nggak ada larangan. Berarti hukumnya mubah, bagus. Selagi apa? Selagi tidak tercemari dengan perkara-perkara haram. Banyak terjadi sekarang pernikahan di masjid yang mubah, tapi kemudian bercampur antara laki dengan perempuan, kemantennya bersolek, dipapangkan di hadapan kaum laki-laki. Wah ini bahaya bagi laki-laki ini. Apalagi wanita laki-laki yang sudah menikah, kemudian istrinya sudah mulai berubah, melihat kemanten, Masya Allah. Ya, bersolek seperti bersoleknya wanita-wanita dahulu di jahiliyah. Maka ini menjadi fitnah, tidak boleh. Tidak boleh ada, yaitu dimasukkan alat musik ke masjid. Tidak boleh, ini menyerupai orang Nasrani. Ya, tapi boleh enggak makan-makan di masjid? Boleh enggak? Makan-makan di masjid ketika akad, lalu setelah akad makan-makan di masjid. Boleh enggak? Berarti sekarang apa hukumnya makan di masjid? Dulu pernah kita sampaikan, makan di masjid tidak ada perintah, tidak ada larangan. Berarti boleh. Sama dengan hukum tidur-tiduran di masjid. Apa hukumnya? Boleh, karena enggak ada larangan, enggak ada perintah. Berarti boleh, tapi dengan syarat tetap menghormati masjid. Kalau makan-makan setelah makan kotor semua ya enggak boleh. Ya. Kalau makan-makan setelah itu kemudian ditinggal, lalu karpetnya bekas gulai dan lain sebagainya ya enggak boleh. Kita harus menghormati masjid, membersihkan masjid. Tapi kalau sekedar makan-makan lalu kemudian masjid kembali kepada kondisi semula baik, bersih, rapi, maka ini tidak dilarang. Ya. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Disebutkan juga oleh para ulama tentang yaitu salah satu metode mengumumkan pernikahan yaitu dibunyikan rebana. Para ulama mensyaratkan murni rebana tanpa ada alat musik yang lain. Bahkan para ulama ada yang mengatakan rebana saja yang bulat itu, yang bisa dipukul kulitnya itu, baik depan ataupun belakang, tanpa ada khal-khal. Khal-khal itu disebutkan oleh Syalbani. Khal-khal itu kalau ini rebana, depan kulit, belakang kulit, kemudian di pinggirannya itu ada kerincing-kerincing, ini sudah nggak boleh. Apa itu?
Hah? Iya, itu tidak boleh sudah. Karena yang dibolehkan hanya rebana saja, tambah lagi gitar, piano, apalagi seruling, ini semuanya nggak boleh. Kembali kepada hukum asal, yaitu haram hukumnya. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin, azakumullah, hukum asal tentang alat musik adalah haram, sebagaimana Allah berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzuwan ulaika lahum adzabum muhin. Dalam surat Luqman ayat 6, antum banyak yang hafal ini sudah. Di antara manusia ada yang membeli atau menukar perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan sebagai yaitu ejekan atau main-mainan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Lihat bagaimana orang bernyanyi pakai musik, itu pasti di situ adalah sia-sia omongannya. Enggak ada kebenarannya. Kebanyakan ya, kalau menyanyi diiringi dengan musik, maka ini masuk dalam lahwal hadith, perkataan sia-sia. Ya. Kemudian untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ini kebanyakan orang yang bernyanyi, main musik dan semisalnya, itu sulit ingat kepada Allah. Meskipun isinya adalah mengingatkan manusia dari keharaman, tapi dia jatuh kepada keharaman. Ya. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, kalau ada yang mengatakan, oh itu khilafiyah. Musik adalah khilafiyah. Ini biasa dalilnya orang-orang yang nyari-nyari pendapat yang ringan. Bahkan yang tadinya kekeh dengan madhab Syafi'i, tiba-tiba pas hukum musik lari ke madhab yang lain, bahkan bukan madhab 4. Ya, kenyataan ini. Jadi mereka yang tadinya ngomong saya bermadhab Syafi'i, tapi giliran hukum musik, Imam Syafi'i ditinggalkan. Bahkan Imam Ahmad tidak diambil. Imam Malik tidak diambil. Ya. Bahkan Imam Abu Hanifah tidak diambil. Kenapa? Karena yang membolehkan adalah mazhab Zahiriyah. Ibnu Hazm al-Zahiri. Padahal selama ini mereka tidak menganggap mazhab itu. Tapi giliran mereka dapat pendapat yang berat di imam mereka, cari pendapat yang lain. Itu kenyataan. Ya. Taib. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ini riwayat Bukhari, dan ini yang paling kokoh dijadikan sebagai dalil pengharamannya. Rasulullah mengatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nanti di akhir zaman akan ada banyak umatku aqwam itu kelompok-kelompok, dan ini sesuai kenyataan. Ya. Jadi yang menghalalkan musik tidak hanya 1-2 orang atau satu organisasi tidak, tapi kelompok-kelompok yang banyak, aqwam. Kelompok-kelompok. Akan ada di antara umatku kelompok-kelompok yang menghalalkan satu al-hira zina. Zina ini macam-macam ya. Zina mata, zina telinga, zina tangan, macam-macam. Sampai akhirnya zina yang sebenarnya. Itu akan ada yang menghalalkan. Ya. Bukankah sekarang ini ada orang tampil televisi itu menyatakan tidak apa-apa, hubungan bebas yang penting suka sama suka. Ya, ada seperti itu sampean. Nah ini tanda, dan itu akan semakin banyak. Yang kedua, wal harir, yaitu menghalalkan, akan ada mereka yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, padahal itu haram. Yang ketiga, al khamr, akan ada orang-orang yang menghalalkan khamr, ya, termasuk narkoba. Di suatu kampung itu kami tahu ada kampung dinamakan kampung narkoba sampean. Karena apa? Karena pemudanya rata-rata mabuk. Kemudian yang keempat, wal ma'azif, dan akan ada dari umatku banyak kelompok-kelompok yang ada itu nanti menghalalkan alat-alat musik. Dari sinilah para ulama ada yang menyatakan keharaman musik itu kesepakatan ulama. Terus bagaimana pendapat Ibnu Hazm? Tidak dianggap. Karena bertolak belakang dengan kesepakatan yang terjadi pada ulama madhab yang ada. Kami mau nukil sebagian perkataan yang mungkin ini menjelaskan tentang keharaman
yaitu alat musik. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya, bisa didengar di sini, madhabul a'immatil arba' anna alatil lahwi kullaha haram. Sabata fil Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayakunu min ummati ila akhiri. Jadi dari hadis ini Syekhul Islam mengatakan semua 4 imam mazhab ya menyatakan bahwa alat-alat musik seluruhnya tanpa kecuali tadi rebana untuk acara-acara tertentu. Telah sah hadis dalam Bukhari menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memberitahukan nanti menjelang hari kiamat akan ada dari umatku kelompok-kelompok yang banyak menghalalkan ini, lalu yang terakhir alat-alat musik. Jadi sudah ada pemahaman seperti ini dari para ulama dahulu. Dengan hadis ini menyatakan keharaman musik karena Rasulullah mengatakan akan ada yang menghalalkan nanti. Berarti awalnya apa? Haram. Ya. Lalu yang kedua disebutkan para ulama ketika Rasulullah menyamakan antara zina, kemudian khamar, kemudian sutra bagi laki-laki dan ma'azif alat musik, maka hukumnya sama. Sama. Sampai para ulama mengatakan biasanya orang kalau kecanduan musik itu tidak lepas dari 4 hal ini. Ya. Kalau sudah kecanduan musik itu biasanya tidak lepas dari hal ini. Yang pertama, kalau dia sudah kecanduan musik, maka dia akan berzina. Minum khamr, pakaiannya pun enggak perhatian halal dan haram, termasuk diantaranya nanti pakai sutra dan yang semisalnya. Lihat, meskipun laki-laki ketika menjadi penyanyi, mereka ingin supaya kelihatan bagus, kelihatan indah dan lain sebagainya, memakai pakaian-pakaian sutra yang mengkilap dan semisalnya. Kemudian, Ibnu Abdil Bar mengatakan, minal makasibil mujma' ala tahrimiha. Saya perhatikan, di antara pekerjaan yang disepakati hukum haramnya adalah apa? 1, ar-riba. Pekerjaan yang berkaitan dengan riba, sepakat. 2, wa muhurul baghaya. Upah zina. 2, jelas. Wasuhtu, yaitu mengambil harta orang lain tanpa ada alasan yang benar, seperti korupsi, mencuri, itu suhtu, jelas. Warrasya, rasya itu rasuah, apa itu? Suap menyuap. Kemudian wa akhdhul ujrati ala niyaha, yaitu membayar orang lain untuk meratapi mayat. Ini dilakukan orang dulu, kalau sekarang mungkin tidak ada. Atau mungkin ada di sebagian tempat. Dipanggil, diundang untuk menangisi mayat. Ya, ini nggak boleh. Yang berikutnya, wal ghina, yaitu bernyanyi. Maksudnya apa? Maksudnya, kerjaannya adalah bernyanyi. Tentu saja dengan diiringi dengan alat musik. Ya, nggak ada orang bernyanyi biasa tanpa musik, tidak laku. Ya. Kemudian ikhwanna fiddin, azzakumullah. Disebutkan oleh para ulama, kalau kita mau nukil satu persatu banyak, kita sampaikan secara singkat saja, 4 imam semuanya mengharamkan alat musik dari mazhab Abu Hanifah atau imam mazhab Abu Hanifah. Bisa kita lihat dalam kitabnya dalam kitab Ighatsatul Lahfan juz 1 halaman 425. Ya. Kemudian mazhab Malik. Mazhab Malik menyatakan keharaman alat-alat musik, bisa kita rujuk dalam kitab Al-Jami' lil Qirwani halaman 262. Bahkan Imam Malik sendiri mengatakan dalam tafsir Qurtubi, innama yaf'aluhu indanal fussaqu. Yang melakukan atau yang memainkan alat musik itu bagi kami adalah orang-orang fasik. Maksiat ya nih. Dalam mazhab Syafi'i, nah ini yang paling getol ke mazhab Syafi'i, ya, itu bisa kita katakan
dalam kitab Kifayatul Akhyar di pondok-pondok salafiyah ya, yang masyhur itu tidak lepas dari pembahasan kitab Kifayatul Akhyar, pondok-pondok tradisional. Itu disebutkan al-malahi min zumrin wa ghairihi mungkarun wa yajibu ala man hadara inkarahu. Ini jelas ya. Dulu pernah kami membaca kitab ini tapi enggak tuntas. Ya. Di dalamnya ada kalimat seperti ini, yaitu al-malahi, alat-alat musik. Baik itu zumar, seruling, atau yang lainnya, semuanya adalah kemungkaran. Wajib orang yang menghadiri acara yang ada kemungkaran ini untuk mengingkarinya. Taib, bagaimana dengan mazhab Ahmad? Imam Ahmad ditanya ya oleh anaknya Abdullah tentang nyanyian pakai musik. Dia mengatakan al-ghina'u yungbitun nifaqa bil qalbi la yu'jibuni, dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Kata Imam Ahmad, nyanyian disertai dengan musik yakni itu akan menumbuhkan sifat kemunafikan dalam hati dan itu tidak membuat aku senang. Ibnu Qudamah, yaitu penerus mazhab Ahmad, dalam kitabnya Al-Mughni, ini kitab rujukan mazhab Ahmad yang paling terkenal, kitab fikih. Man adama istima'ahu ruddat syahadatuhu. Barang siapa terus-menerus menyimak atau mendengarkan musik, maka tidak diterima persaksiannya. Jadi sebagai orang fasik. Ya. Loh sekarang masalahnya itu kan sudah menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Terus berarti apakah kita dosa semua lalu tutup telinga terus? Ya enggak juga. Ya. Kita lari dari musik ya enggak bisa. Kita menghindari musik berarti kalau kemana-mana tutup telinga, pakai helm gitu. Enggak bisa juga. Ada perkataan yang kita cermati, perkataan Syekhul Islam berkaitan dengan pertanyaan bagaimana menghadapi kondisi di mana-mana ada musik. Betul enggak ini? Kita ke mana? Mall, musik. Ke pasar, musik. Di jalan ada musik. Di mana lagi? Di acara-acara ada musik. Pernikahan ada musik. Di bis pun kadang-kadang lebih parah. Musiknya musik koplo. Ya kan? Tidak hanya musik, tontonan yang tidak baik. Ya. Di pasar juga ada musik. Maka Syekhul Islam mengatakan amma ma lam yaksudhu al-insanu milal istima' fala yatarattabu alaihi nahyun wala dhammun bittifaqil a'immah. Perhatikan, ini jawaban bagi antum yang mungkin merasa gimana tidak bisa hidup ini kayaknya kalau kita mengharamkan musik. Sabar, bisa hidup. Tetap kita nggak berubah, mengatakan itu haram seperti yang dikatakan 4 imam madhab. Kata Syekhul Islam, adapun orang yang tidak menyengaja, tidak meniatkan untuk menyimak musik tersebut, maka dia tidak dilarang dan dia tidak tercela. Artinya dia tidak dosa. Kita ke pasar ada musik ya, sudah kita abaikan. Tidak mungkin kita tutup telinga terus. Atau kita suruh matikan. Karena itu bukan pasar kita, gitu loh. Ada orang mengadakan acara pernikahan tetangga kita keras sekali, kita terganggu, kita suruh matikan, tidak dimatikan tambah dikencengkan, ya itu namanya nggak hikmah kan gitu. Gara-gara kita suruh kecilkan malah dibesarkan, berarti sebab kita semakin besar kemaksiatan. Kata Syekhul Islam, orang yang tidak menyengaja, tidak sengaja atau tidak berniat untuk menyimak musik tadi, maka dia tidak terlarang dan tidak dicela. Itu adalah kesepakatan semua imam. Berarti kalau antum ke pasar ada musik, sudah abaikan, tidak masalah. Ya, kalau antum tidak mungkin untuk mengecilkan atau mematikan. Antum masuk bis, loh kok suaranya nyanyi gitu, keras-keras atau musik banyak. Kalau antum tidak mampu untuk mengingkari ya sudah, antum duduk saja, nggak usah disimak. Ya, nggak usah duduk langsung, oh ya ini kayaknya tahun 80-an gitu. Nah itu menikmati lagi nanti. Ya, ingat yang dulu itu. Oh iya saya dulu
kenal dengan si ini pas lagu ini ya, ini malah dosa lagi nanti. Sudah abaikan, tidak usah didengar. Ya, bila perlu kita sibukkan dengan sesuatu yang mengabaikan nyanyian-nyanyian yang ada musiknya. Lanjut. Walihada innama yatarattabu dzamu wal madhu 'alal istima' las sama'. Yang berdosa itu adalah ketika orang itu sengaja menyimak. Nah, ini menyimak, disimak, sambil manggut-manggut gitu. Ya, hatinya ikut senang. Bukan sekedar mendengar gitu loh. Kalau sekedar mendengar atau terdengar, tidak dosa. Karena innamal a'malu binniyat. Sebagaimana, kata Syekhul Islam, ini bandingannya ya. Fal mustami'u lil Qur'an yuthabu alaihi. Wassami'a lahu min ghairi qasdin wala irada la yuthabu ala dzalik. Sebagaimana ini gambarannya, analoginya, orang yang menyimak bacaan Al-Qur'an dia dapat pahala. Tapi orang yang sekedar mendengar sambil lalu dan dia tidak bermaksud untuk menyimak, maka dia tidak mendapat pahala. Ya. Jadi kalau ada bacaan Al-Qur'an, antum lewat, ada kelihatan atau kedengaran suara Al-Quran, antum nggak dapat pahala mendengar. Tapi kalau antum sengaja menyimak, qala ta'ala, demikian-demikian antum ikuti, antum menyimak, dapat pahala mendengarkan bacaan Al-Quran sama dengan membaca Al-Quran. Taib. Kenapa demikian? Idil a'malu binniyat, karena amalan itu bergantung kepada niatnya. Wa kadzalika ma yunha anhu minal malahi law sami'ahu bila qasdin lam yadurrahu dzalik. Demikian pula tentang alat-alat musik yang dilarang, seandainya ada seseorang mendengarnya tanpa berniat untuk menyimaknya, maka itu tidak membahayakannya. Berarti boleh. Ya. Fatwa ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz 10 halaman 78. Bayangkan juz 10 berarti banyak itu. Juz 10 ada 38 juz. Fatwanya Syekhul Islam. Jadi pas juz ini ada keterangan tentang masalah ini. Tapi ini mungkin menjadi jawaban, antum kan suka diundang orang nikahan ya. Betul. Dan tidak lepas dari musik biasanya. Pertanyaan, antum hadir atau enggak? Hah? Hadir atau enggak? Ada yang enggak mau hadir selama-lamanya? Ada? Alasannya karena ada musik? Jawabannya kita katakan kurang tepat kalau tidak hadir selama-lamanya. Kalau tidak hadir selama-lamanya, alasannya apa? Karena ada musik, enggak usah ke pasar. Iya kan? Enggak usah ke mall. Enggak usah naik bis. Enggak usah perjalanan, karena di jalan juga banyak musik. Bahkan kadang-kadang kita naik becak, pakai musik becaknya. Ada ya di sini ya? Nah, becak pakai musik itu ada. Jadi dia menjual strategi bisnisnya dia, tukang becak ini ditambahi dengan full musik. Mungkin kalau bisa dipasang AC, pasang AC dia. Ya. Nah, kalau kita mengatakan tidak boleh hadir karena di situ ada musik, haram, kemudian kehadiran kita adalah dosa, maka fatwa Syekhul Islam Taimiyah adalah dipilah. Kalau kita sengaja menyimak itu dosa, kalau kita tidak sengaja menyimak dan undangannya secara asal syar'i atau tidak nikahan itu. Nah ikhwan, bedakan. Undangan pernikahan ini syar'i atau tidak syar'i? Tuh kan, tidak ada yang jawab. Undangan pernikahan, walimah. Tentu saja walimah, antum masa diundang nggak makan? Undangan walimah nikah ini syar'i atau tidak syar'i? Syar'i, secara hukum asal. Lalu ada kemaksiatannya, kita berniat menghadiri undangan pernikahan, tidak berniat menyimak musiknya atau nyanyiannya. Maka ini dibolehkan. Kalau bisa antum menasihati mereka, lebih bagus lagi. Cuman khawatirnya dia tersinggung lalu tambah dibesarkan. Antum dosa karena menyebabkan kemaksiatan semakin besar. Kita skors doa adzan, kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Kita sambung kembali. Jadi itulah fatwa Syekhul Islam Taimiyah tentang fenomena yang dikatakan oleh sebagian para ulama adalah ma ta'ummu al-balwa, yaitu kemungkaran yang merata, yang sulit untuk dihindari, itu namanya ma ta'ummul balwa. Jadi kemungkaran ini merata, sehingga hampir semua tempat ada kemungkaran itu, maka kita tidak bisa menghindar. Maka tidak bisa diajarkan alasan untuk
tidak melakukan sesuatu yang hukum asalnya syar'i. Tadi kalau kita diundang walimah pernikahan, kok ada alunan musiknya, maka tidak masalah kita tetap hadir, tapi jangan niat untuk menyimak. Tapi sekarang tetangga kita mengadakan acara syukuran, ya, karena anaknya apa misalnya lulus kuliah. Lalu tetangga ngundang kita acara syukuran yaitu dangdutan. Hadir apa enggak? Ya, hati-hati jawabnya. Hadir apa enggak? Dangdutan. Jawabannya enggak boleh. Karena acaranya memang murni dangdutan, enggak ada acara lain gitu loh. Ya. Maka inti acaranya adalah dangdutan, maka enggak boleh kita hadir karena di situ ada alat musik. Nanti biasanya ada bidu wanita, mengumbar aurat, joget-joget dan lain sebagainya. Ya. Maka ini tidak boleh. Jadi bedakan antara mendengarkan dengan sengaja atau bahasa lain menyimak, dengan apa? Dengan hanya sekedar terdengar. Maka yang pertama itu berdosa, yang kedua maka dia tidak berdosa dan tidak berpahala. Yang menjadi masalah itu sebagian, ada beberapa saat yang lalu ada seorang jamaah, dia itu termasuk aparat. Ditugaskan di suatu tempat, di situ ada konser. Dia tahu hukumnya, tidak boleh. Dia tanya, Ustadz, saya ini jaga di suatu tempat, di situ ada acara dangdutan. Gimana ini? Ya nggak boleh didengar, yang penting jangan sampai ada sengaja untuk menyimak. Dia mengatakan masalahnya Ustadz, saya sudah berusaha untuk tidak menyimak, cuman kaki ini gerak-gerak sendiri. Ya, seperti itu. Lah kalau gerak sendiri ini berarti menikmati, berarti harus berusaha untuk mengabaikan hal tersebut gitu loh. Ya, lah yang menggerakkan siapa kalau nggak antum kan gitu. Jadi usahakan diabaikan, sibukkan dengan yang lain dan semisalnya. Kalau memang terdengar seperti ini. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa ulama yang menukil ijma. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh itu khilafiyah, ternyata subhanallah, khilaf yang disebutkan oleh Ibnu Hazm itu termasuk khilaf ghairu mu'tabar. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tidak dianggap. Kenapa? Karena telah mendahului beliau ijma. Satu, Abu Bakar al-Ajuri mengatakan, nukilal ijma' ala tahrimi sima'i alatil lahwi. Telah disebarkan pernyataan ijma' tentang keharaman mendengar dengan sengaja alat-alat musik. Beliau wafat tahun 450 Hijriah. Kemudian Imam Tobari menyatakan sama, ijma' keharaman alat musik. Ibnu Qudama sama, Ibnu Salah, Al-Qurtubi, Imam Qurtubi ahli tafsir. Ibnu Taimiyah sudah kita katakan tadi, Ibnu Rajab. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Imam Ibnu Abdil Bar. Taib, kalau ada yang mengatakan mazhab Syafi'i membolehkan, kita coba lihat perkataan mereka-mereka penerus mazhab Syafi'i. Satu, Imam Ad-Dimyati, ya, Imam Ad-Dimyati ini penerus mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, perhatikan perkataannya, dalam kitabnya I'anatul Talibin, ini juga ma'ruf di pondok-pondok pesantren tradisional, kitab ini. Juz 2 halaman 280. Beliau mengatakan, bi khilafis sautil hasil min alatil lahwi wat tarabil muharramah kal watari haramun yajibu kafun nafsi min sama'ihi. Ya. Kalau suara-suara itu munculnya dari alat-alat musik, ya, yang diharamkan seperti gitar, maka itu haram, wajib setiap orang itu menahan diri untuk menyimaknya dengan sengaja. Jadi jangan sengaja disimak. Ada kalimat muharramah. Ya, satu, ini Imam Dimyati. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj Syarhul Minhaj. Dia mengatakan, tamburun wa nahwuhu wa kullu alati ma'siyatin kasolibin wa kitabin la yahillul intifa'u bihi. Nah, tombur itu alat musik yang kayak gitar tapi besar sekali.
Yang dipetik itu besar sekali, apa namanya itu? Apa? Harpan. Iya, jadi bulatnya ini besar. Kalau gitar kan segini aja, ini besar sekali. Apa itu? Terus tetapi seperti ada senarnya begitu, sama. Jadi beda bunyinya nanti. Hah? Yes, pokoknya itulah. Semacam gitar tapi besar. Kemudian dia mengatakan, dan yang lain-lainnya termasuk gitar, seluling, piano, dan lain sebagainya. Dan juga alat-alat yang menghasilkan kemaksiatan, salib, atau buku-buku sesat, maka tidak halal untuk memanfaatkannya. Nah ini tidak halal, berarti haram. Kemudian Imam Asy-Syarbini termasuk penerus mazhab Syafi'i, mengatakan dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, apa dia bilang? Wa alatul malahi kat tombur. Ya, ada yang menerjemahkan tombur itu kecapi. Ya, kecapi, tidak tahu bagaimana bentuknya itu. Nah, mungkin yang pernah mendalami musik tahu ini ya. Taib. Wa alatul malahi kat tombur la yajibu fi ibtaliha syai'un li anna manfa'ataha muharramah la tuqabbala bi syai'. Alat-alat musik seperti tombur, mungkin diterjemahkan kecapi atau yang lainnya, atau gitar, maka tidak ada keharusan untuk mengganti rugi kalau dirusak dengan sengaja. Jadi kalau antum merusak gitarnya orang, tidak ada ganti rugi. Terus gimana nanti dia nantang kelahi gimana? Nah ini lain lagi ceritanya. Ini kalau sama-sama dipahami, ini adalah haram gitu loh. Ya, sama-sama dipahami kalau kita haram seperti misalnya kita memecahkan gelas khamernya orang gitu loh. Ya, lalu bertikai di hadapan hakim, hakim memutuskan kamu yang memecahkan tidak perlu ganti rugi karena ini barang haram. Barang haram adanya sama dengan nggak ada. Cuman masalahnya di negeri yang tidak mengharamkan alat musik, maka pikir-pikir dulu kalau mau menghancurkan gitarnya orang gitu loh. Ya. Nanti di pengadilan pasti kalah antum kan gitu. Ya sudah, berarti berlaku mengingkari kemungkaran dengan lisan atau dengan hati kan gitu. Jadi ada tingkatannya. Kemudian beliau mengatakan tidak ada keharusan untuk mengganti rugi ketika dirusak karena memanfaatkan barang tadi adalah haram, maka tidak perlu diganti rugi. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, kalau ada yang mengatakan bukankah musik sekarang dipakai untuk dakwah? Ya. Dan itu menghasilkan banyak orang yang ikut. Apa jawabnya kira-kira? Kan dipakai untuk dakwah. Iya kan? Ada nada dan dakwah. Ya. Nada ini alunan musik, dakwah ya ceramah. Kita katakan bahwasanya yang menjadi dalil itu bukan kenyataan di lapangan. Tetapi yang menjadi dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesuatu yang bermanfaat belum tentu, apa ya kawan? Sesuatu yang memberikan manfaat belum tentu, apa? Bagus, halal. Sesuatu yang memberi manfaat belum tentu halal. Bukankah orang ada minum khamr dan mendapat manfaat? Ada. Kenapa? Menghangatkan badan, ya, menghilangkan pikiran, kacau, bisa tenang. Cuma nanti ketika bangun kacau lagi kan gitu, ya, tambah kacau, numpuk masalahnya. Ya, tapi ada manfaatnya. Bukankah orang berzina itu juga mendapatkan manfaat? Iya kan? Ada orang yang malas nikah, pilih zina. Dia dapat manfaat, tidak perlu memberi nafkah setiap hari. Tidak perlu ngurusi anak. Manfaat bagi dia. Orang judi kadang-kadang menang, betul? Ya. Tapi apakah yang bermanfaat itu pasti halal? Maka kita katakan tidak. Yang namanya haram itu pasti buruk meskipun ada manfaatnya. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kalau ada manfaat, kalau ada mudarat, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka kalau dosanya lebih besar, berarti nanti ujung-ujungnya mudaratnya lebih besar. Ini satu. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama bahwasanya kalau mereka mengatakan musik itu bermanfaat untuk dakwah, kita katakan zaman Nabi ada nggak musik? Ada nggak? Ada.
Kan dalam sirah ada Rasulullah di masa kecil itu pengen menghadiri ada acara pernikahan di tengah kota Makkah. Lalu ketika dia berjalan dibuat ngantuk oleh Allah, ketiduran. Sampai pagi, akhirnya apa? Mau mendatangi meneruskan perjalanan sudah nggak ada musiknya. Dijaga oleh Allah. Jadi zaman Nabi, bahkan sejak zaman jahiliyah ada yang namanya musik. Lalu ketika Nabi berdakwah, berapa tahun? Rasulullah berdakwah berapa tahun? 23 tahun berdakwah. Pernah nggak Rasulullah mengadakan pengajian plus mendatangkan biduan? Enggak pernah. Pernah nggak Rasulullah ketika berdakwah sambil pakai gendang? Atau pakai drum band sekalian? Ya, seruling? Ya, enggak pernah. Apa artinya di sini? Rasulullah itu berarti apa? Dakwahnya meskipun tidak pakai alat musik, maka dakwahnya lebih sukses daripada dakwahnya manusia sekarang. Tanpa musik tapi diterima, alhamdulillah. Meskipun ada rintangan. Kemudian, yang namanya alat musik itu buruk karena itu haram, maka Allah tidak menerima dari sesuatu yang buruk. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak akan menerima yang buruk-buruk. Kemudian orang yang menggunakan musik untuk berdakwah, itu menunjukkan satu, dia tidak ngerti cara dakwah yang benar. Ini satu. Orang kalau berdakwah pakai musik, berarti dia tidak ngerti cara dakwah yang benar. Dia tidak ngerti bahwasanya sarana dakwah bukan musik. Ya, sarana dakwah apa? Seperti ceramah, perbuatan, akhlakul karimah, berderma. Ini semua wasilah dakwah. Ya. Kemudian memberi soal jawab, termasuk cara berdakwah yang dilakukan Nabi. Bercengkrama ketika makan, bercengkrama ketika di jalan, ini termasuk dakwah semua. Pengajaran Nabi. Nah, orang yang menggunakan musik berarti dia tidak mengerti bagaimana dakwah yang benar. Orang yang menggunakan musik dalam dakwah berarti apa? Berarti dia jahil terhadap keharaman alat musik atau pura-pura jahil. Kalau enggak jahil maka pura-pura jahil. Orang yang berdakwah pakai musik berarti dia tidak mampu berdakwah murni seperti yang diajarkan Nabi. Dan yang terakhir, kemungkinan orang yang berdakwah pakai musik, dia menyangka kalau tanpa musik nggak ada pengikutnya, lalu pakai musik, maka terjangkitilah yang namanya penyakit syuhrah. Pengen terkenal, pengen didengar, pengen dikenang dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah penyakit-penyakit yang sulit untuk dihindarkan, maka kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Cukup insya Allah. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Nasyid tanpa musik maka dibolehkan. Jadi Rasulullah pernah bernasyid. Ketika menggali Khandaq, maka sahabat-sahabat Nabi bernasyid untuk menyemangati diri mereka. Maka Rasulullah pun juga menjawab, Innal aisha aishal akhirah, faghfiril angsara wal maghfirah. Dinasyidkan dalam riwayat Bukhari. Ya, jadi para sahabat berdendang dengan nasyid tanpa musik, lalu Rasulullah menjawab, ini boleh. Ketika perang, ya, mereka menghibur diri karena jauhnya perjalanan, yaitu dengan melantunkan nasyid sekedar, yaitu nasyid ucapan-ucapan penyemangat, isinya bukan kalimat-kalimat percintaan ya. Maka ini dibolehkan. Nasyid yang benar tentang Al-Quran, tentang jihad, tentang kesatria, bukan tentang apa? Cinta, bukan tentang selingkuh, bukan tentang bukan tentang ditinggal mantan, macam-macam. Nah, itu kan kebanyakan. Makanya para ulama mengatakan bolehnya yaitu menyanyi dan pakai terbang tadi itu ada syaratnya. Nah, ini terakhir ini ya. Bolehnya yaitu membunyikan terbang atau rebana dan bernyanyi ketika akad nikah. Itu syaratnya yang pertama adalah hanya pakai rebana tanpa yang lain di acara tertentu seperti pernikahan dan hari raya. Karena ada dalilnya, satu. Lalu syarat yang kedua, yang bernyanyi wanita di hadapan wanita atau anak kecil. Kalau wanita di hadapan laki-laki, fitnah. Karena wanita kalau menyanyi pasti apa? Suaranya
diindah-indahkan. Tidak mungkin nyanyi lempeng gitu. Ya kan? Tidak mungkin kan? Pasti diliuk-liukkan. Nah ini haram didengar laki-laki. Gitu loh. Ya, jadi harus wanita di hadapan wanita atau anak kecil. Boleh, tidak masalah. Anak kecil. Kemudian yang berikutnya, berapa tadi? 3, syaratnya adalah isi atau tema yang dinyanyikan itu adalah tema yang mubah. Bukan percintaan, bukan perselingkuhan, bukan kawin lari, ya. Bukan menyebutkan keindahan tubuh wanita, itu kan banyak gitu. Ya. Bukan hal-hal yang sifatnya negatif, membangunkan syahwat dan lain sebagainya. Ya. Maka ini semuanya terlarang. Apa contohnya? Ya tadi perjuangan kaum muslimin tentang keindahan Islam, ya, tentang perjuangan orang-orang yang mati syahid, tentang perang Badar dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya syaratnya tidak boleh disertai dengan wanita yang membuka aurat atau bercampur baur antara lelaki dengan perempuan. Ya silakan kalau antum mengadakan akad nikah lalu kemudian pengen ada nyanyiannya atau ada alat musiknya cukup rebana. Ya. Kemudian kalau tanpa rebana nyanyian boleh, tapi nyanyian yang sifatnya itu mubah, nasyid dan semisalnya. Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.